Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam kajian fikih muamalat yang kedua ya. Ketiga atau kedua ya. Yang pertama dulu belum direncanakan rutin. Ini yang direncanakan rutin, ini adalah yang kedua. Sebelum kita mulai kajian, ada baiknya kita baca suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan hajat, keperluan, keinginan dan juga kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk merenovasi masjid ini ya, yang luar biasa di masa pandemi. Tapi Bapak Ibu jamaah bertekad untuk mencari tiket ke surga dengan merenovasi masjid ini adalah perjuangan yang besar. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah dan warganya dilancarkan rezekinya sehingga pembangunan masjid ini lancar insyaallah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Ini rencananya 2 lantai, Pak ya. Insyaallah 2 lantai. Jadi total luas bangunannya berapa meter? 1.200. 2 lantai berarti satunya di bawah 600-an ya. Anggarannya sekitar 4,7 miliar ya. Itu sudah sampai finishing ya. Anggap aja 5 miliar itulah ya. Mudah-mudahan dimudahkan insyaallah ya. Amin amin. Baik jamaah sekalian, pada bulan yang lalu saya sudah sampaikan materi yang ini ya. Di catatan saya adalah membahas tentang ekonomi syariah versus ekonomi konvensional. Yang kira-kira saya ingin menyampaikan bahwa ekonomi syariah itu berbeda dengan ekonomi konvensional. Lembaga ekonomi syariah juga berbeda dengan lembaga ekonomi konvensional. Kalau saya maksudkan lembaga ekonomi itu contohnya bank, asuransi, ya, pasar modal, fund manager, itu yang saya maksudkan dengan lembaganya. Tapi ekonominya itu konsepnya. Konsep ekonomi syariah berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, lembaganya juga beda. Mindsetnya juga harus beda ya. Meskipun untuk membedakan kadang-kadang kita tidak bisa. Kadang-kadang ada orang yang kesulitan membedakan antara yang syariah dengan yang tidak syariah. Syariah itu adalah nama lain dari Islam. Maksud saya, ketika kita menyebutkan bank syariah, yang dimaksud adalah Islamic banking. Ketika kita menyebut asuransi syariah, yang dimaksud adalah Islamic insurance ya. Ketika kita menyebut pasar modal syariah, yang dimaksud adalah Islamic capital market. Jadi syariah dalam bahasa Indonesia itu yang dimaksud adalah Islam. Ya, yang namanya Islam pasti berbeda dengan yang bukan Islam. Cuman sekali lagi saya katakan, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa membedakan. Ketidakmampuan kita membedakan antara syariah dengan konvensional jangan sampai menjerumuskan kita pada suatu statement, pernyataan yang menyatakan syariah dengan tidak syariah sama aja. Karena kalau kita mengatakan itu, berarti kita mengatakan Islam dan yang bukan Islam sama aja. Sama dengan yang mengatakan semua agama itu sama ya. Jadi tolong jangan mengatakan sama. Kadang-kadang ada statement-statement kecil dari orang yang kelihatannya nggak penting, tapi secara akidah itu berbahaya ya. Kemarin saya baca ada orang menulis seakan-akan Allah tahu. Loh, kok bilang seakan-akan Allah tahu?
Allah pasti tahu dong, jangan bilang seakan Allah tahu ya. Allah pasti tahu. Nggak mungkin Allah kok seakan-akan tahu. Berarti aslinya nggak tahu dong. Ya. Ini ucapan ini juga sama ya. Bank syariah dengan bank konvensional itu kan sama aja. Cuman begini-begini. Nah, jangan ya. Nanti masalah cara membedakannya belakangan. Nah, ini yang saya sampaikan pada bulan yang lalu. Saya juga sudah sampaikan tentang harta ya. Harta itu disebut dengan harta apabila dia halal. Sajalah gampangnya ya. Kalau tidak halal, dia tidak dianggap, tidak disebut dan tidak diperlakukan sebagai harta dalam syariat Islam. Hukum-hukum yang berlaku tentang harta tidak berlaku pada barang-barang yang haram. Contoh, sudah saya sampaikan kan ini ya, babi, minuman keras. Dalam Islam ketentuannya, harta itu kalau banyak wajib dizakatin. Harta itu boleh diperjualbelikan. Harta itu kalau yang punya meninggal dunia diwariskan. Tapi kalau misalnya ada orang memiliki peternakan babi, jual beli minuman keras, maka jawabannya dia tidak wajib zakat. Ya. Zakatnya berapa Pak? Dagang apa? Dagang babi misalnya. Ya. Tidak wajib zakat. Dia jual beli babi, jual beli minuman keras, haram. Keuntungannya adalah rezeki yang haram. Kalau meninggal dunia, anak cucunya nggak usah mikirin warisan. Saya dapat berapa nih babinya? Dapat berapa liter minuman kerasnya? Karena semua itu dalam ekonomi syariah tidak disebut dengan harta. Bahkan bunga bank ya, dalam lembaga keuangan syariah, bunga itu tidak dianggap sebagai aset. Maka ada istilah, kalau di dalam istilahnya Dewan Syariah Nasional ada dana TBDSP. Istilahnya nggak terkenal. Dulu terkenalnya namanya dana non halal. Tapi namanya secara resmi itu adalah dana TBDSP, dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Dana itu ada, tetapi tidak dianggap sebagai revenue atau pendapatan suatu perusahaan. Sehingga dana ini harus disalurkan kemana, gitu ya. Jumlahnya di perusahaan-perusahaan miliaran Pak, dana ini. Dana ini yang dimaksud adalah dana bunga bank. Kenapa dia lembaga ekonomi syariah masih menyimpan uang di ekonomi masih di bank konvensional sehingga dapat bunga? Ada banyak regulasi atau peraturan. Contoh, dana haji itu jumlahnya berapa Pak sekarang? Berapa? Dikit banget. Dana haji itu sudah sekitar 130 triliun Pak. 130 triliun. Dana yang sedemikian besarnya itu nggak bisa ditaruh di bank syariah satu, nggak bisa ya. Tapi karena ini adalah dana yang dikelola oleh badan ini adalah lembaga pemerintah, maka ada cara-cara lainnya ya. Yang jelas dia tidak bisa ditaruh di satu bank. Kenapa? Ada hitung-hitungan. Bank itu modalnya berapa, dia boleh terima simpanan uang berapa. Karenanya itu ada. Nah, ada perusahaan-perusahaan lain yang punya uang triliunan, dia nggak bisa ditaruh di bank syariah karena bank syariah itu masih kecil. Akhirnya terpaksa ditaruh di bank konvensional karena ada aturan-aturan.
Nah, dia terpaksa mendapatkan bunga. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas ya. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, saya menyiapkan materi menyempurnakan pandangan Islam tentang harta, menyempurnakan konsep harta yang tadi saya sampaikan ini ya. Ini kan tadi sudah saya sebutkan sedikit, harta harus dibedakan yang halal dengan yang haram ya, dan seterusnya. Nah, sekarang saya masuk ke sambungan dari materi ini ya. Nah, saya kasih judul Nazariyatul Mal atau pandangan Islam tentang harta. Sebenarnya harta menurut Islam itu gimana sih gitu ya? Cinta kepada harta itu boleh gak Pak? Boleh gak? Cinta kepada wanita boleh gak? Boleh gak? Senang perempuan boleh gak Pak? Ini masih muda-muda semua nih kayaknya. Ya, boleh juga, betul ya. Nah, sekarang ini kita lihat ya. Ini materi yang keduanya. Jadi yang dimaksud dengan harta itu apa sih? Ini definisi secara kampus. Ini aja langsung masuk ke sini ya. Definisi harta tadi sudah saya bahaskan ya. Sekarang kita langsung masuk ke sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadal mala hulwatun khadirah, man asobahu bihaqqihi burika lahu fihi. Bahwa harta ini manis dan hijau. Artinya ya normalnya orang itu memang senang harta, senang duit itu biasa ya, gak usah kaget. Jangankan orang awam, saya yakin para ustadz juga senang duit, para kiai, bahkan Nabi juga senang dengan harta itu. Nabi Sulaiman gimana Pak? Kaya nggak? Kaya kan? Siapa lagi? Sahabat-sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, kaya nggak? Nah, makasih. Nah, yang namanya senang kepada harta itu adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita menyalurkan rasa senang, rasa cinta kita. Seperti halnya tadi, kita senang dengan perempuan, itu boleh. Laki-laki senang perempuan, itu wajar. Justru yang gak wajar kalau laki-laki senang dengan bahaya. Laki-laki senang dengan perempuan itu wajar, normal. Nah, tergantung cara menyalurkan rasa cintanya bagaimana itu nanti yang membedakan halal dan haram. Tapi rasa senang, rasa cinta itu nggak bisa dinilai, belum bisa mendapatkan pahala atau dosa. Tapi tindakan atau penyaluran rasa senang dan rasa cinta itulah nanti yang bisa melahirkan dosa dan pahala. Nah, maka lanjutan hadisnya, man asobahu bihaqqihi burika lahu fihi. Siapa yang mendapatkannya dengan cara yang benar, maka akan diberkahi. Nah, jadi kalau harta itu kita dapatkan dengan cara yang halal, insya Allah barokah. Nah, barokah itu apa? Kita kan sering menyebutkan barokah. Bahasa Indonesia-nya berkah ya. Setiap hari kita baca itu doa ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan kita mendoakan keberkahan untuk Nabi. Kalau kita ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menghadiri resepsi, nah ini doa yang saya harapkan ya. Mudah-mudahan saya dapat doa gitu lagi ya. Doanya apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi engkau berdua ya. Nah, pertanyaan saya, barokah terus, barokah itu artinya apa?
Ada yang tahu nggak barokah tentang zakat? Nah, ziyadatul khair, betul, bertambah baik, bertambahnya kebajikan, itu namanya barokah. Jadi harta yang halal itu akan menambah kebaikan. Sehingga bapak-bapak perlu introspeksi. Kalau semakin kaya kok semakin jauh dari agama, ini tanda-tanda berarti rezeki yang kita dapatkan jangan-jangan banyak yang gak halalnya. Kalau memang rezeki bapak itu adalah rezeki yang halal, maka harusnya semakin kaya, semakin banyak uangnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu silahkan, ini jadi tolak ukur nih hadis ini. Inna hadal mala hulwatun khadirah man asobahu bihaqqihi burika lahu fihi. Hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa seorang muslim itu boleh mendapatkan harta yang banyak, yang penting halal. Makanya yang selalu saya ulang-ulang dalam kajian saya adalah silahkan cari harta yang halal walaupun banyak. Nah, itu banyak nggak apa-apa, yang penting halal. Ya, ngapain cari duit kok sedikit, kan? Cari yang halal banyak. Sebab kalau sedikit ya cukup buat bangun masjid 4,7 M ya. 4,7 atau 5 lebih buletin aja, 5 miliar itu banyak. Kalau kita cuma misalnya kalau warganya di sini berapa Pak? Jumlah warganya berapa kakak? 370. Nah, kan nggak banyak penduduknya. Kalau misalnya 370 satu orang nyumbang 10 juta, jadinya baru 3,7 M kan? Nah, masih kurang Pak. Jadi rata-rata harus nyumbangnya berapa? Ya minimal 15 gitu kan. Kalau belum 15 juta per orang, per kepala keluarga, nggak jadi ini masjid, kira-kira begitu. Nah, supaya bisa nyumbang 15 juta minimal, kalau gimana? Ya kalau kita sendiri punya lebih dari 15 per bulannya, misalnya kalau penghasilannya 100 juta, ngeluarin 15 juta kan gampang kan Pak? Gampang. Tapi kalau penghasilannya 10 juta gimana? Nah, makanya carilah yang halal walaupun banyak, itulah ya. Kalau bisa, kalau di kompleks saya dulu saya bilang begitu, bangun masjid, saya bilang mau pada bikin proposal, saya bilang jangan bikin proposal. Kenapa? Kalau ada bangun masjid disumbang, enak yang nyumbang apa enakan yang disumbang Pak? Bapak lagi jadi panitia, senang bisa nyumbang apa senang bisa atau disumbang? Orang yang sholat berjamaah di masjid ini Pak, misalnya Bapak sholat di sini, dapat pahala katanya 27 rakaat, itu kan? Kalau sholat berjamaah dapat 27. Kalau yang sholat ini tadi ada sekitar 3 atau 4 soft tadi ya, hasil pembangunan, dia mungkin sekitar 100 orang. Anggap aja 100 orang kali 27, 27 kali 100 berapa? 2.700. Yang sholat di sini dapatnya 27. Yang bangun masjid dapatnya berapa? 2.700. Ya, jadi kalau orang Arab tuh kalau nyumbang bangun masjid, maunya dia, senangnya ya, yang saya tahu, maunya bangunnya full. Saya mau bangun tapi saya semua. Karena dulu saya bangun masjid di komplek juga begitu, ya di sekolahan anak saya juga begitu, di pabrik di Bekasi yang saya kenal, yang dulu saya jualan juga gitu. Saya mau nyumbang tapi maunya full, nggak boleh ada orang lain Pak nyumbang. Dia mau monopoli pahalanya. Pahalanya buat saya semua. Kenapa? Kalau ada 100 orang yang sholat pada waktu ini, subuh ini, berarti yang bangun
yang nyumbang itu dapatnya 2.700, yang sholat cuma dapat 27. Jadi yang membangun itulah sedekah jariahnya, pahalanya lebih banyak. Maka saya bilang kalau bisa jangan disumbang orang lain dulu, kita dulu biar pahalanya buat kita. Kalau disumbang orang lain nanti pahalanya dari mereka semua. Sayang kita dapatnya dikit, gitu kan? Makanya di Cibubur di Masjid An-Nikmah saya disuruh kasih ceramah ini pas penggalangan dana. Masjid bangunnya habis, seingat saya 18 miliar. 18 miliar. Ada 2 masjid di situ, ya, yang satunya sekitar 5 miliar juga. Insya Allah di sini cepat, insya Allah ya. Saya doakan. Oke, jadi yang penting halal walaupun banyak. Kemudian yang kedua, ada yang ingin saya sampaikan. Syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu punya tujuan. Kita disuruh sholat, kita disuruh zakat, kita disuruh baca Quran, kita nggak boleh membunuh orang, kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh makan dari hasil riba, kita nggak boleh melakukan tindakan yang tabdzir atau mubadir bahasa Indonesianya. Mubadir nggak boleh. Semua itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melindungi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kalau istilah syariatnya maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat itu apa? Itu adalah hifdzud daruriyatil khams, melindungi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini istilahnya ad-daruriyatul khams. Istilah yang Bapak perlu tahu adalah istilah maqasid. Maqasid itu adalah tujuan diturunkannya syariat. Semua yang ada di dalam Quran dan hadis, tujuannya kalau mau disimpulkan itu adalah 5 hal ini. 1 adalah melindungi akidah, 2 nyawa, 3 akal, 4 keturunan, 5 harta. Oke, saya kasih contoh 3, nanti Bapak boleh kasih contoh yang lain. Islam mengharamkan kita berzina. Tujuannya apa, Pak? Melindungi keturunan. Karena anak hasil dari zina itu nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Ini dalam Islam ya. Kemarin ada yang tanya kepada saya, terus gimana Ustadz? Ini anaknya udah baik, anaknya anak muslimah, ya, wanita muslimah yang baik lah ya. Tapi ternyata dia hasil dari zina. Ini mau nikah gimana? Ya nikahnya mau dibilang binti ibunya, kan malu juga, kasihan juga. Wah, gimana caranya? Nah itu nanti belakangan, gak usah saya ceritain di sini ya. Ini ada kasus masalahnya, biar penasaran maksudnya ya. Oke, Islam tadi saya katakan melarang zina, melindungi keturunan. Islam mengharamkan kita mengkonsumsi miras. Tujuannya apa, Pak? Melindungi akal. Nah ini contoh yang gampang. Ini ada gelas, isinya teh, Pak ya. Maaf. Teh itu harganya berapa sih, Pak? Sama gelas dan teh. Harganya sampai 100.000 nggak, Pak? Nggak nyampe 50.000? Nggak nyampe, berarti murah kan? Nah, Bapak kan mau bangun masjid 5 miliar. Ini cuman harganya 50.000, nggak nyampe, mungkin 10.000. Misalnya saya punya gelas, Bapak punya gelas di rumah. Bapak bosan punya gelas ini, udah dipecahin aja, udah buang-buangin gelasnya. Barang murah ini, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Bapak punya gelas, nggak ada apa-apa, bukan karena marah, bukan karena apa. Punya bosan aja punya gelas, banding-bandingin aja gelasnya. Boleh nggak? Antara boleh dan tidak boleh. Ini satu jamaah masjid berbeda pendapat ya. Ada yang bilang boleh dan bilang enggak. Boleh apa enggak nih? Ya udah, contohnya biar lebih apa ya?
lebih nungsep aja. Pak, ini kan Bapak suguhin kepada saya nih tehnya ya. Tehnya kan lebih murah daripada teh dan plus gelasnya. Misalnya nih Pak, ini misal doang Pak ya, misal doang. Ini buat saya kan Pak. Oke, udah jadi milik saya kan. Terus tehnya saya buang ke sana Pak. Ya, Bapak suguhkan ke saya pegang kemudian saya buang. Bapak tersinggung nggak? Kenapa tersinggung? Ini teh siapa? Teh Bapak apa teh saya? Ya kan? Kenapa Bapak tersinggung? Kan punya saya kan? Jadi boleh nggak saya buang? Boleh nggak? Oh, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak kan? Ini satu masjid aja nggak sepakat ya. Nah, kalau dalam sudut pandang agama Islam, tindakan saya itu namanya apa? Tindakan saya membuang minuman itu namanya apa? Mubadir. Mubadir itu boleh nggak dalam agama Islam? Nggak boleh ternyata. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, ternyata nggak boleh Pak. Padahal cuma teh doang. Bapak yang nyuguhin tersinggung. Apalagi kalau saya di rumah Bapak nyuguhin saya kopi. Ini kopinya buat siapa? Ya, terima kasih. Langsung saya buang. Bapak tersinggung kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu kepada kita juga gitu. Artinya Pak, harus kita gunakan sesuai dengan utility-nya, sesuai dengan fungsinya. Nah, ini kalau dikembalikan ke sini, jadi larangan melakukan tindakan tabdzir atau mubadir itu tujuannya apa Pak? Tujuannya apa? Melindungi harta. Kalau saya nggak suka dengan teh ini, ya jangan dibuang. Kasihkan yang mau. Ada yang mau teh nggak? Contohnya begitu. Ya. Kalau saya disuguhin kopi, saya nggak suka, dia bilang maaf saya nggak minum kopi, silakan siapa yang mau minum kopi. Contohnya begitu. Jangan dibuang. Itu. Ya. Nah, jadi semua yang diturunkan di dalam Al-Quran itu ada tujuan. Syariat Islamnya ada tujuan. Di antara tujuannya adalah melindungi harta. Artinya apa? Harta ini menempati kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Siapa bilang harta nggak penting? Ya. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Jadi harta bisa dibawa mati nggak Pak? Bisa nggak? Kenapa orang-orang mati pada nggak bawa hartanya? Kan harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati. Itu bahasa yang benarnya. Ya. Tapi kalau kita punya harta, mau kita bawa mati, ya bisa. Siapa bilang nggak bisa? Rasulullah menjelaskan harta manusia itu cuma dibagi 3. Harta manusia itu cuma 3, itu maksudnya ya. Yang menjadi milik kita itu yang 3. 1 yang kamu makan, lama-lama habis. 2 yang kamu pakai, lama-lama rusak. 3 yang kamu sedekahkan, itulah yang kekal. Kan hadisnya begitu. Jadi idealnya di dalam Islam, orang itu membagi harta menjadi 3. 2/3 untuk kebutuhan dunia, 1/3 untuk kebutuhan akhirat. Bukan 2,5%. Ini 2,5% aja masih tawar masalahnya. 2,5% itu yang namanya zakat. Sebentar. Yang 2,5% itu namanya zakat. Zakat itu adalah sedekah yang wajib, yang tidak boleh ditawar, yang sumbernya jelas dan penyalurannya jelas. Maksudnya sumbernya jelas, klasifikasinya loh Pak, ini harta apa? Dagangan atau peternakan atau apa? Kalau peternakan sekian, kalau dagangan sekian, kalau tambang sekian. Dibagikan kepada siapa? Kepada fakir, miskin, gharib dan seterusnya. Gak boleh disalurkan kepada yang lain.
Ya. Tapi di luar itu, pertanyaan saya, boleh nggak Pak misalnya zakat saya gunakan untuk betulin jalan di lingkungan ya, misalnya di lingkungan sini ada jalan yang rusak. Boleh nggak duit zakat saya gunakan buat bangun jalan? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau sedekah boleh nggak? Boleh. Nah ini contohnya. Saya lihat ada anak yatim. Ada anak yatim. Saya mau kasih dia zakat. Boleh nggak? Boleh nggak? Coba Bapak lihat kelompok yang menerima zakat. Ada nama yatim nggak? Nggak ada kan? Jadi gimana? Boleh nggak kasih zakat ke anak yatim? Nah, kalau karena miskin dia boleh. Tapi kalau karena status yatimnya nggak boleh. Yatim bukan termasuk penerima zakat. Ya, misalnya Bapak punya ponakan yatim, tapi warisannya banyak Pak. Ya. Bapak kasih duit dia, kasih makan dia, boleh, tapi jangan dari zakat. Ketika Bapak memberi makan, memberikan hadiah kepada anak yatim, dapat pahala. Yatim itu batasannya apa Pak? Kalau saya memberikan bantuan anak-anak yatim yang sekolah di SMA, boleh nggak? Boleh nggak? Nah ini perlu diketahui. Batasan yatim, ada hadis ini Pak. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap satu rambut dianggap sebagai suatu kebaikan. Artinya kita mengusap kepala anak yatim itu dapat pahala. Nah sekarang saya lihat anak-anak SMA yang cantik-cantik, saya usap kepalanya, kan anak yatim Pak. Boleh nggak? Saya usap-usap rambutnya, saya usap-usap kepalanya. Kamu anak yatimnya ya? Sini-sini deh. Senang saya jadi dosen. Saya tanya yang sudah bapaknya udah meninggal siapa? Anak yatim. Itu saya suruh ke rumah, saya usap-usap kepalanya. Yang namanya anak yatim itu sebelum akil balik Pak ya. Sebelum akil balik, maka kita disuruh berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita disuruh berbuat baik kepada anak yatim walaupun kaya. Ya apa-apa Bapak punya ponakan yang kaya, anak-anak yatim, Bapak tetap berbuat baik pada dia. Kasih makan, kasih jajan, kasih oleh-oleh. Anak-anak yatim, dia butuh kasih sayang walaupun dia mungkin punya duit, tapi kan dia nggak ngerti punya duit banyak. Namanya anak-anak kecil. Kalau gede itu bukan yatim lagi namanya. Nah, jadi artinya apa? Di dalam Islam itu ada banyak ibadah yang ibadah itu menggunakan harta. Ibadah yang menggunakan harta itu bukan cuma zakat. Maka jangan hanya berpikir yang penting 2,5% sudah saya keluarkan. Enggak cukup Pak, tapi sepertiga. Idealnya sampai ke sono. Ada yang nanya, Ustadz gimana di tempat lain, tapi ya gimana mau sepertiga, buat makan aja saya kurang katanya. Nah itulah buktinya bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk punya banyak harta. Sampai apa? Sampai dia bisa hidup hanya dengan 2/3 kekayaannya. Yang sepertiga itu untuk urusan akhirat. Kalau Bapak baru bisa bersedekah dengan 5% atau 10%, berarti masih miskin, Pak. Ya. Kalau udah kaya beneran itu kalau udah sepertiga. Karena hadisnya begitu, yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sedekahkan, itulah harta kita. Jadi kalau baru 10% berarti belum kaya. Ya. Jadi inilah maqasidus syariah. Ada beberapa kaidah tentang harta, ya. Ini sebagian sudah saya sampaikan. Beberapa yang penting yang belum saya sampaikan di mana nih? Satu, nah ini nomor 4 menikah yang penting.
bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah hafal semua. Kalau dikatakan wa ma illa, tidak ada tujuan lain manusia diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah. Jadi harusnya yang namanya ibadah itu menjadi kegiatan satu-satunya. Semua yang kita lakukan itu harus ibadah. Kalau toh ada pelanggaran, ya pelanggarannya kecil. Jangan sampai kita punya waktu 24 jam, ibadahnya cuma 2 jam. Ini berarti kita jauh dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus gimana Ustaz? Masa kita disuruh ibadah 24 jam? Nah, maka kita harus tahu yang namanya ibadah itu apa? Definisi ibadah apa? Sholat atau zakat atau apa? Yang namanya ibadah itu gimana? Definisinya apa? Takwa. Harus pakai baju takwa. Kalau pakai baju batik enggak? Apa? Ikhlas. Jadi kalau tidur itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Bingung gak ya? Apa? Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Nah, maaf, kalau hubungan suami istri disyariatkan nggak? Ragu-ragu ya. Ya kalau itu udah hampir benar sebenarnya. Jadi kalau para ulama menjelaskan definisi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Jadi semuanya itu ada ilmunya, Pak. Yang dimaksud ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu namanya ibadah. Tidur ibadah atau bukan? Tergantung cara tidurnya, cara tidur yang diridhoi oleh Allah atau bukan. Ngorok enggak itu ya? Makan ibadah atau bukan? Tergantung. Kalau cara makannya itu diridhoi oleh Allah, berarti ibadah. Bekerja, berdagang. Nah ini larinya ke sini ya. Kita bisnis, kita kerja di kantor. Apalagi kita menjadi buruh, kita menjadi konsultan, kita menjadi tenaga ahli di lembaga bisnis. Ibadah atau bukan? Tergantung. Kalau semua itu kita lakukan dengan cara yang benar, diridhoi oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Maka dagang itu ibadah kalau cara dagangnya benar. Bekerja, mencari upah, mencari ma'isyah itu ibadah kalau cara mencari ma'isyahnya benar sesuai dengan syariat. Tapi kalau tidak sesuai, ya bukan ibadah. Maka dengan belajar fikih muamalat itu maksudnya apa? Saya kepingin semua aktivitas yang saya jalankan itu bernilai ibadah. Karena Allah cinta dan Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Gitu, Pak. Sehingga ketika kita mencari uang, tujuannya apa? Bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi saya mencari uang untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah saya. Konsepnya harus begitu, Pak. Kalau selama ini orang ditanya cari uang buat apa? Makan, ya kan? Kayak kucing aja. Masa cari uang cuma buat makan? Lah Bapak dapat gaji 20 juta, 30 juta, 50 juta. Emang makannya 50 juta sebulan? Kan? Kan nggak mungkin kita makan sebanyak itu kan? Paling yang kita makan berapa sih? Paling juga 5 juta, 10 juta sebulan udah cukup kan? Jadi bekerja itu bukan untuk mencari makan, itu kapitalis. Kalau kapitalis mencari uang untuk makan dan minum, orang Muslim tidak.
Tapi orang Muslim mencari uang untuk menyempurnakan ibadah saya. Saya kepengen ibadah saya semakin sempurna, semakin banyak. Ya. Yang dulunya saya kalau ke masjid misalnya, ya jarang-jarang, terlambat melulu. Kenapa? Masjidnya jelek, ya. Nggak nyaman. Nah sekarang saya maunya ke masjid, karena di masjid itu lebih nyaman, lebih enak. Maka silakan bangun masjid yang membuat orang itu senang. Gimana orang tuh kalau ke masjid rasanya enak banget ya pokoknya. Ya. Apakah masjidnya dibuat yang bagus, apakah layanan yang bagus, pokoknya gimana caranya orang tuh senang ke masjid. Ya. Itu orientasi kita, pikiran kita harus ke sana ya. Jadi mencari uang itu adalah untuk menyempurnakan kualitas dan kuantitas ibadah. Ini yang saya tulis, ghoyah, tujuan penciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah. Sedangkan maksudnya Allah menciptakan manusia, penciptaan Allah terhadap makhluk, ya, penguasaan manusia terhadap suatu harta adalah sarana untuk mempermudah ibadah kita. Jadi harta bukan tujuan. Harta ini hanya sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Yang terakhir, saya sesuaikan dengan waktunya. Nah ini, ada konsep di dalam Islam. Harta itu tidak boleh dikuasai dan berputar pada sekelompok manusia saja. Harta harus bergerak dan digerakkan agar terjadi pemerataan distribusi. Kalau pakai ayatnya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya dari kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bapak ini bicara tentang ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Harta rampasan perang itu didapat dengan mudah atau susah, Pak? Susah apa susah banget? Taruhannya apa? Itu pun orang kalau mendapatkan harta rampasan perang, walaupun mendapatkannya susah, berapa yang harus diserahkan kepada Rasulullah? Maksudnya kalau zaman sekarang yang harus diserahkan untuk infak fisabilillah berapa? Berapa? Nah, 1/5 kan? Alias berapa persen? 20%, Pak. Nyari duit taruhannya nyawa, perang. Atau bahkan bukan nyari duit, ya. Dia mendapatkan rezeki yang taruhannya nyawa itu aja 20%, Pak. Lah Bapak nyari duit dengan enak, dapat AC ya, dilayani, mosok ngeluarinnya cuma berapa? 2,5%. Masuk akal nggak itu? Oh nyari duit gampang ya. Bapak berangkat dari rumah ada yang nyupirin, ya kan? Nanti sampai kantor juga ada yang bukain pintu, ibaratnya kan? Ruangannya pakai AC, enak banget. Masa mau 2,5%? Yang taruhan nyawa perang aja itu 20% loh, Pak. Maka yang benar itu sebenarnya sepertiga tadi saya katakan. 33% itu yang harus kita rencanakan untuk kebutuhan mati kita. Ya. Sepertiga bukan 2,5%. Nah, karena ada konsep kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, maka uang itu harus berputar, Pak. Enggak boleh mandek di tempat kita. Caranya apa? Islam punya banyak ajaran. Ada zakat, infak, sedekah. Ada orang yang enggak mampu, kasih dia duit zakat. Ya. Ada anak-anak yatim yang butuh belas kasihan, ada orang-orang yang cacat yang enggak bisa bekerja, kasih dia infak. Ada anak kecil dan ada perempuan yang menjadi tanggungan kita, kasih dia nafkah. Ya. Ada pembangunan masjid yang butuh duit banyak, kasih dia wakaf. Ada orang mau meninggal dunia punya duit banyak, kasihlah wasiat. Maksudnya orang yang meninggal itu, yang mau meninggal, hendaknya dia berwasiat. Atau ada orang yang punya harta banyak, tapi maaf, dia diuji tidak punya keturunan. Supaya hartanya bisa terselamatkan untuk dirinya, wasiatkan. Ya.
Ini kalau ada yang mendengar, bagi yang di masjid maupun yang di luar ya, kalau ada yang nggak punya keturunan, hartanya banyak, cepet-cepet bikin wasiat. Ya, wasiatnya gimana? Nanti kalau saya meninggal, sepertiga dari kekayaan saya wakafkan buat Masjid At-Taqwa. Ya. Supaya apa? Begitu Bapak meninggal, sepertiganya ini benar-benar akan Bapak rasakan manfaatnya di akhirat. Jangan sampai Bapak meninggal dunia nggak punya anak, punya istri, masih muda, akhirnya diwarisin sama istri buat kawin lagi. Udah Bapak yang capek nyarinya kan, Bapak yang capek nyari begitu udah dapat yang nikmatin orang lain. Ya gitu di akhirat yang ditanya siapa? Yang suruh mempertanggungjawabkan hartanya siapa? Bapak, karena Bapak yang dapat ya. Bapak nggak menikmati tapi dimintain pertanggungjawaban, maka segeralah bikin wasiat ya. Maka kalau dalam konsep bisnis ada nanti namanya syirkah, mudorobah. Saya punya duit tapi nggak bisa dagang. Sepertiga udah saya wasiatkan, masih 2/3, ini gimana? Ya Bapak kalau nggak bisa dagang, dibuatlah kerjasama dengan orang lain yang membutuhkan modal. Pak, susah nyari orang yang bisa dipercaya. Zaman modern sekarang udah ada lembaga yang memfasilitasi. Siapa itu? Bank Syariah. Ya, ada pasar modal syariah dan lain sebagainya. Nah inilah kira-kira pandangan Islam tentang harta yang bisa saya sampaikan pagi ini. Silakan kira-kira 15 menit untuk tanya jawab ya. Ini materi yang kedua. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Bapak-bapak sekalian, kita sudah termin pertama Pak Iwan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oke, harta yang tidak produktif. Langsung dijawab. Oke, harta yang tidak produktif. Ini bisa harta bergerak dan bisa harta yang tidak bergerak. Ya, konsepnya di dalam Islam, harta yang tidak produktif itu hukum dasarnya nggak boleh. Ya, hukum dasarnya nggak boleh. Harta itu harus produktif. Makanya kalau misalnya harta tidak bergerak, tanah misalnya ya, ada kaidah di dalam fikih namanya ihyaul mawad. Kalau ada lahan-lahan yang tidur, hidupkanlah dia. Ya, di zaman Umar bin Khattab itu dikasih waktu 3 tahun. Kalau 3 tahun nggak dimanfaatkan, maka pemerintah khalifah berhak mengambil alih pengelolaannya. Ya. Itu artinya apa? Kalau Bapak punya lahan nganggur lebih dari 3 tahun, berarti Bapak harus bertanggung jawab di sisi Allah. Karena Bapak telah mentakdirkan Bapak itu melakukan tindakan mubazir. Nah kalau Bapak nggak bisa mengelola tanah itu, suruhlah orang lain mengelolanya, kerjasama. Nanti ada konsep namanya musaqah dan muzaru'ah, kerjasama dalam penanaman. Bisa bibitnya dari Bapak, muzaru'ah, bisa bibitnya dari dia. Ya. Ada muzaru'ah, ada musaqah, ada mukhabarah. Intinya kerjasama dalam pengelolaan lahan. Bapak punya rumah nganggur, ya jangan diganggurin. Terus apa? Disewakan. Saya nggak butuh duit, disewakan, duitnya nanti disedekahkan ke masjid. Itu caranya. Ya, takut rusak. Ya, Bapak juga nanti bakal rusak. Disewakan ataupun tidak disewakan bakal rusak. Saya nggak butuh duit, sudah sekarang pinjamkan ke masjid misalnya ya, biar nanti masjid yang mengelola hasilnya nanti buat masjid. Banyak cara di dalam agama Islam ya. Kalau uang kok tidak bergerak, wah ini salah banget. Uang itu harusnya bergerak. Kalau Bapak nggak bisa menggerakkan uangnya, suruh orang lain menggerakkan. Namanya mudharabah atau musyarakah, kerjasama bagi hasil. Susah Pak nyari orang yang dipercaya, tadi saya bilang titipkan ke bank syariah ya. Dan harta yang
walaupun tidak produktif, tapi aslinya dia bisa produktif, maka tetap dikenakan zakat. Bapak punya emas 5 kilo misalnya Pak ya. Saya punya emas gede banget ya. Istri saya ya, Mas Sofwan katanya. 80 kilo gitu ya. Orang punya emas 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo misalnya ya, disimpan di dalam rumah, wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Wajib setahun sekali, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kan ini hartanya tidak bergerak, hartanya tidak produktif. Bukan hartanya tidak produktif, bapak yang tidak produktif di dalam mengelola emas ini. Emas itu harusnya dikelola secara produktif, diperjualbelikan dan lain sebagainya. Buat investasi Pak. Nah ini termasuk saya bilang investasi emas dengan cara menyimpan emas itu bukan cara yang Islami, ya. Karena duit bapak, harta bapak itu jadi mandek ngecekrek doang, nggak ada manfaatnya, tidak menggerakkan sektor real, ya. Harusnya gimana? Ya masih mending bapak depositokan atau bapak kerjasamakan dengan orang lain. Jadi intinya harta yang tidak produktif ya, itu istilah lainnya sebenarnya kan mubadzir. Dia tetap dikenakan zakat ya, karena kesalahan bapak yang tidak bisa mengelola. Dan kalau di zaman Umar, kalau harta tidak bergerak ya, tanah atau lahan itu dibatasi 3 tahun ya. Kalau di dalam hadis-hadis Nabi sampai diungkapkan kalau ada tanah yang tidak dikelola, maka siapa yang mengelola itu menjadi haknya. Itu di zaman Nabi. Zaman sekarang enggak ya Pak ya. Jangan nanti bapak kayak apa? Yang di pinggir-pinggir rel kereta itu. Ini kan tanah nganggur, tanah milik Allah. Terus bapak kuasai. Ini negaranya bukan negara Islam ya. Kalau di zaman Nabi itu berlaku, ada lahan-lahan yang nganggur, siapa yang mau pakai maka itu menjadi miliknya. Itu di zaman Rasulullah ya, sekarang enggak. Begitu kira-kira singkatnya. Silakan yang berikutnya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu boleh silakan. Oke. Implikasi karyawan atau orang karyawan yang kerja di bank lah ya. Bagaimana hukum kerja di bank? Saya bilang sebenarnya bukan hanya bank, Pak. Ya. Ini di sini banyak PNS kan? Ada ya. Ya jadi bukan hanya bank, Pak, PNS juga. Ya. Bahkan termasuk para guru dan dosen yang tersertifikasi. Maksudnya begini, produk dari perbankan itu ada yang halal, ada yang haram. Contohnya yang pinjaman ya itu adalah haram, riba kan. Tapi kalau transfer, Bapak mentransfer kena 6.500. Bapak bayar pajak atau bayar listrik di bank pakai ATM ataupun pakai mobil banking kena biaya berapa Pak? Nah sekitar Rp2.000. Dia dapat untung kan Pak, kali berapa juta transaksi, itu kan transaksi yang halal. Nah begitu pula dengan maaf nih PNS Pak ya, dan guru dan dosen yang tersertifikasi. Itu gajinya dari mana Pak? Dari pajak. Itu pajak apa Pak? Pajak itu pemerintah mengambil pajak dari pajak apa? Halal apa haram? Ya termasuk pajak bunga kan? Pajak bunga berapa persen? 15% Pak ya. Ada pajak hotel. Ya ada hotel yang beneran, ada hotel yang esek-esek, Alexis. Ada juga kan? Ada pajak rokok. Nah, itu kan? Itu halal apa haram? Campur aduk kan? Nah, maka uang yang digunakan untuk menggaji PNS dan bahkan guru dan dosen termasuk saya. Saya ini dosen ya.
Kalau dilihat di KTP saya tulisannya dosen ya. Itu profesi saya aslinya dosen. Saya dosen dapat sertifikasi. Ya, sertifikasi berarti dapat tunjangan. Tunjangannya dari pemerintah, Pak. Duit pemerintah. Ya kan? Duit pemerintah. Halal apa haram tuh? Halal apa haram, Pak? Nah, apakah rezeki saya haram dari ngajar? Nah, jadi kalau ditanyakan kepada orang yang modelnya sangat hati-hati, Pak, yang sangat hati-hati, dia akan mengatakan ini, itu syubhat. Ya, jadi bekerja menjadi PNS, dapat uang dari pemerintah, bekerja di bank, itu dibilangnya syubhat. Kenapa? Bercampur antara yang halal dengan yang haram. Tapi ada yang mengatakan begini, loh, yang penting pekerjaannya dia halal apa haram? Sebagai guru itu kan kerjaan yang baik. Adapun pemerintah membayarnya dengan uang dari pajak bunga dan lain-lain, itu kan salahnya pemerintah. Kita nggak bisa menuntut pemerintah dan menyalahkan pemerintah. Kerjaan saya udah baik kok, ya salahnya pemerintah. Sama dengan Bapak jualan teh, jualan minuman, jualan laptop, jualan macam-macam. Ada yang beli kepada Bapak. Yang mau beli itu ada, maaf nih, ada yang pegawai bank, ya kan? Ada yang PNS, ada yang swasta. Jangan-jangan ada PSK juga ya. Bapak kalau misalnya lagi jualan, ada yang mau berbelanja, Bapak tanya dulu nggak? Ini duitnya dari mana itu? Nah, itu artinya apa? Sebenarnya bukan menjadi tugas dan kewajiban kita ketika melakukan transaksi yang halal untuk menanyakan asal-usul sumber dana setiap orang. Kita lihat kepada dohirnya saja. Ya, dohirnya saja. Dohirnya transaksi saya kan jual beli laptop, jual beli makanan halal, ya udah rezekinya halal. Adapun yang beli ternyata ada pencuri membeli ke tempat saya, ya saya nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau saya tahu dia menyatakan, Pak, ini uang hasil korupsi, ini uang hasil curian, saya mau beli rumah Bapak dong. Itu yang nggak boleh. Nah, dalam konteks karyawan perbankan, nah gitu Pak ya, dalam konteks karyawan perbankan ini kan diketahui memang di sini ada sumber-sumber yang jelas tidak halal. Maka saya katakan ya orang yang kerja di bank yang konvensional sehingga dia masuk kategori subhat, bercampur memang gajinya itu antara yang halal dan yang haram. Saya dengerin di YouTube-nya ulama-ulama Saudi ya Pak. Dia menyatakan nggak boleh kecuali kata dia ya. Saya lupa nama ulamanya siapa di YouTube-nya. Kecuali security katanya Pak ya. Karena security itu menjaga keamanan. Seandainya bukan bank pun dia harus menjaga keamanan. Keamanan itu harus dijaga, menjaga keamanan itu wajib. Jadi kerjaan dia bagus, nggak apa-apa katanya kalau jadi security Pak. Ini saya pernah dengar ceramahnya ulama Saudi ya. Tapi intinya menurut saya kalau kerja di bank syariah jelas nggak apa-apa Pak ya. Kalau di bank syariah itu kan sudah halal. Kalau di bank konvensional bercampur antara yang halal dengan yang haram. Lalu gimana solusinya? Solusinya ya satu, kalau Bapak bisa pindah, cari aja yang halal 100%. Ya, lebih bagus. Kalau Bapak belum menemukan, cobalah Bapak minta kepada perusahaan untuk dipindahkan ke divisi atau ditempatkan ke divisi yang tidak bersentuhan langsung dengan urusan bunga. Ya, misalnya jangan di bagian meminjam, penyaluran dana, tapi Bapak misalnya dikasih tugas bagian perawatan gedung misalnya kan, bagian rumah tangga, atau tadi bagian security Pak ya. Ya bukan jadi security-nya bukan Pak ya, jadi koordinator security ya, gitu kan. Jadi menangani masalah keamanan gedungnya kan. Ya, bukan terus jadi satpam, bukan maksud saya ya. Intinya minta ke penempatan yang tidak bersentuhan dengan bunga. Misalnya bagian jasa ekspor impor misalnya, atau ke bagian apa istilahnya treasury ya, bagian treasury, yang bagian transfer atau segala macam. Jadi minta. Kalau masih nggak dapat juga, kalau orang
orang yang apa ya istilahnya tegas sih, ya udah keluar aja. Nanti kalau itu gimana? Rezeki dari Allah, gitu kan. Tapi kalau saya mungkin nggak seperti itu ya. Jadi ya bertahap. Kalau bisa keluar, kalau nggak bisa keluar, Bapak minta pindah divisi. Kalau masih nggak bisa juga, Bapak tetap berusaha mencari ya alternatif yang lebih baik. Tapi ketika Bapak di situ, Bapak harus mengimbangi antara hal yang tidak baik dengan yang baik. Gimana maksud saya? Bapak kan kerjanya bercampur antara halal dan haram. Sekarang Bapak juga mendakwahkan kebaikan di dalam kantor Bapak. Ya, bagaimana memakmurkan masjid, ngajak orang pada sholat jamaah, ya, ngajak orang pada mau baca Al-Quran, mau baca Al-Quran dan seterusnya. Diimbangin sambil Bapak mencari alternatif pekerjaan lain. Ya. Kalau sekiranya sudah cukup uang Bapak, ya, nah tabungannya udah banyak, udah mantap, udah bisa makan tabungan. Nah kalau mau keluar silahkan, jangan tiba-tiba keluar belum ada pengganti sehingga menjadi beban orang lain, istri dan anak terlantar juga, kan nanti juga nggak boleh juga kita nggak ngasih nafkah pada anak dan istri. Ya, jadi intinya kira-kira saya katakan ya subhat memang Pak ya, tapi solusinya seperti tadi. Dan terakhirnya, kalau Bapak masih tetap bekerja di situ, maka kan Bapak rezekinya kan bercampur antara yang halal dengan yang haram. Nah kan, yang haram keluarkan Pak, yang haram keluarkan. Makanya sepertiga itu harus dikeluarin ya, bukan 2,5%. Nah, jadi buat yang kerja di bank, saya katakan wajib mengeluarkan sepertiga ya, untuk urusan akhiratnya, bukan 2,5%. Wajib sepertiga. Jadi ini kalau ada yang mendengar dari internet ya, silakan yang kerja di bank, Bapak tidak boleh hanya mengeluarkan 2,5% atau 5%. Sepertiga dari gaji Bapak salurin buat ke masjid At-Taqwa kalau perlu. Begitu Pak kira-kira solusinya. Allah a'lam. Ada satu lagi? Untuk menggenapkan tiga itu mungkin satu pertanyaan lagi biar 3 pertanyaan. Silakan biar ganjil. Kalau ada, nah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat penghasilan Ustaz, contohnya adalah adanya punya penghasilan 10 juta, sementara dalam kebutuhan 1 bulan itu bisa dibilang tidak cukup lah. Apakah tetap dizakatkan 2,5%? Baik. Orang bilang kebutuhan penghasilannya 10 juta, kebutuhannya 10 juta itu Pak ya. Saya tanya, itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan apa keinginan? Intinya gini, itu masih kurang lah untuk bayar sekolah, kemudian lain-lain. Ternyata memang minus. Artinya dizakatkan itu sudah tidak ada. Oke. Apakah dia wajib juga menzakatkan? Kalau saya bilang wajib Pak, karena gini sebenarnya, itu sebenarnya bukan kebutuhan, itu keinginan. Ya, kalau saya makan nasi itu kebutuhan. Kalau saya makan burger itu namanya apa? Itu keinginan. Kalau saya minum air putih itu namanya kebutuhan. Ketika saya pengen minum teh, saya pengen minum kopi, itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Indeks kebutuhan manusia itu sudah dihitung Pak ya. Pemerintah Indonesia itu sudah menghitung. Lembaga zakat Basnas itu juga sudah menghitung kebutuhan orang hidup, kebutuhan. Ya. Kalau dia tidak penuhi dia mati, kira-kira begitu ya. Itu berapa? Kalau Badan Statistik ya, BPS itu, Biro Pusat Statistik itu menghitung bahwa kebutuhan orang di Indonesia itu di rata-rata ya di BPS itu 550.000 per bulan per kepala. Ya. Kalau Basnas itu menghitung standar orang dikatakan miskin, ya, itu kalau penghasilannya di bawah 770.000 rupiah per bulan per kepala. Kalau miskin menurut pemerintah ataupun dunia PBB, orang dikatakan miskin kalau penghasilannya berapa? Kurang dari
$2 per hari per kepala, artinya 30.000. Dulu dipakainya $1, tapi ada yang menganggap katanya $2, antara 1 atau $2 ya, masih ada perbedaan ya. Artinya 2, saya anggap yang $2 aja yang tinggi ya. $2 kali 15.000, 30.000 kali 30 hari, berarti 900.000. Intinya kira-kira saya katakan, sebenarnya kebutuhan hidup manusia di Indonesia itu 1 juta rupiah cukup. Kalau dia punya anak 3, sebenarnya 5 juta cukup. Kok kurang? Berarti dia salah mengelola uang, salah dalam mengelola harta. Makanya kalau Bapak baca kitab Syu'abul Iman ya, kitab hadis judulnya Syu'abul Iman yang dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman, cabang-cabang iman itu adalah ketika dia pandai mengelola keuangannya. Ya. Di dalam Al-Quran diungkapkan singkat, jangan pelit tapi juga jangan boros. Nah, jangan pelit tapi jangan boros. Harus sedang-sedang saja. Jadi intinya Pak, kalau 10 juta, kalau anaknya cuma 5, itu sebenarnya cukup. Kalau dia masih kurang, berarti ada kesalahan dalam mengelola keuangannya. Jadi gimana? Tetap diwajibkan mengeluarkan zakat sebenarnya. Karena sebenarnya penghasilannya udah gede. Dan zakatnya 10 juta itu berapa sih? Berapa? Nah, cuman 250.000 rupiah. Ya, jadi nggak gede ya. Jadi walaupun dia mengatakan kurang, saya katakan tetap wajib zakat Pak, 250.000 rupiah. Kalau dia sampai kurang itu karena kesalahan. Makanya begitu dapat 10 juta, keluarin dulu 250.000. Berarti seakan pokoknya penghasilan saya itu 9.750. Cukup nggak cukup, bagaimana harus cukup dengan uang yang ini. Nah, itu. Tapi kalau saya bilang sih sangat mencukupi Pak ya, sangat mencukupi. Asal cara pengelolaannya benar ya. Baik, karena sudah melebihi waktunya, Bapak-bapak juga ada acara yang lain. InsyaAllah kita sambung bulan depan. InsyaAllah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.